Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, perkenalkan, nama kami Ridho Septian SH selaku kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum Ridho Septian dan Partners dengan nomor izin advokat ADV-0112-2019 untuk menyampaikan dan dalil-dalil argumentasi hukum dalam perkara Wan Prestasi dengan nomor register perkara Rek-125-PDT-2023-PN Bogor. Majelis Hakim yang kami muliakan, perkara yang kami hadirkan di hadapan Majelis Hakim hari ini adalah perkara Wan Prestasi dalam perjanjian jual beli tanah yang nyata-nyata telah merugikan klien kami, yaitu Tuan Andi selaku penggugat. Kami mohon perhatian Majelis Hakim untuk mencermati fakta-fakta hukum yang akan kami sampaikan. Majelis Hakim yang terhormat, izinkan kami memaparkan kronologi peristiwa sebagai berikut. Pada tanggal 15 Januari 2023, telah terjadi kesepakatan jual beli antara penggugat dan tergugat atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan itikat baik. Dalam perjanjian tersebut telah disampaikan dengan jelas dan tegas mengenai mekanisme pembayaran, yaitu pembayaran pertama sebesar 300 juta rupiah dibayarkan pada saat penandatanganan dan pembayaran kedua sebesar 700 juta wajib dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu pada tanggal 15 April 2023. Penggugat telah memenuhi kewajiban dengan menahan tanah tersebut untuk tergugat dan tidak menjual kepada pihak lain bagaimana konsekuensi dan perjanjian yang telah disepakati. Namun yang terjadi adalah tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi pembayaran hingga batas waktu yang disepakati, bahkan hingga 6 bulan kemudian atau hingga pertengahan Juli 2023. Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan mengirimkan surat teguran sebanyak 2 kali, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai dari tergugat. Majelis Hakim yang kami hormati, berdasarkan fakta-fakta di atas, kami sampaikan dalil-dalil hukum sebagai berikut. Merujuk pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat, yaitu 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, 2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, 3. Adanya suatu hal tertentu atau objek perjanjian berupa tanah, 4. Adanya sebab yang halal. Dengan demikian perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Majelis Hakim, tergugat telah nyata-nyata melakukan wan prestasi dengan tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. Bentuk wan prestasi yang dilakukan tergugat adalah tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukan, yaitu tidak melunasi pembayaran sebesar 700 juta rupiah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan bila di debitur. Walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Penggugat telah melakukan somasi atau teguran sebanyak 2 kali kepada tergugat, yang merupakan pernyataan lalai sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata, namun tergugat tidak melaksanakan kewajiban. Majelis Hakim yang bijaksana, dalih tergugat yang menyatakan belum mendapatkan pinjaman dari bank tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk tidak memenuhi kewajiban kontraktual. Berdasarkan asas pacta sunt servanda yang tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kesulitan internal tergugat dalam memperoleh pendanaan adalah risiko yang seharusnya diperhitungkan sebelum menandatangani perjanjian. Hal ini bukan merupakan keadaan memaksa atau overmatch yang dapat membebaskan tergugat dari kewajiban kontraktualnya. Majelis Hakim, akibat wan prestasi yang dilakukan tergugat, penggugat telah mengalami kerugian material dan imaterial, antara lain kerugian material berupa kehilangan kesempatan untuk menjual tanah pada pihak lain yang mungkin bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi atau tepat waktu, hilangnya potensi keuntungan dari penggunaan uang hasil penjualan tanah untuk investasi lain, beban bunga atau opportunity cost dari dana yang seharusnya sudah diterima, kerugian imaterial berupa tekanan psikologis dan ketidakpastian yang berkepanjangan, waktu dan tenaga yang terbuang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kerugian-kerugian tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab tergugat sesuai dengan pasal 1243 JO
Pasal 1246 KUH Perdata tentang pergantian biaya kerugian dan bunga. Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan dalil-dalil hukum di atas, dengan ini kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah mendapat perbuatan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat yang jumlahnya akan kami buktikan dalam persidangan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal 15 April 2023 hingga pelunasan. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Majelis hakim yang kami muliakan, kami mohon kebijaksanaan majelis hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan seluruh fakta dan dalil hukum yang kami sampaikan. Kami yakin bahwa hukum akan menegakkan keadilan bagi klien kami yang telah dirugikan akibat wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Kami siap untuk membuktikan seluruh dalil-dalil kami dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dalam persidangan selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, kami ucapkan terima kasih.